Disadari atau tidak, rotasi narkotika dan obat-obatan terlarang perlahan telah menembus segala lini kehidupan dan golongan masyarakat. Dari pemeriksaan lebih mendalam yang dilakukan penyidik, para pengguna sabu yang diamankan ternyata berasal dari komunitas Gai dan Waria. Tidak tanggung-tanggung, 2 di antaranya bahkan berstatus sebagai pengurus inti dalam komunitas beranggotakan sekitar 3.000 orang tersebut. Tiap kali kalian menggunakan sabu ini berdua atau ada orang lain lagi? Cuma berdua aja. Jadi sabu ini didapat dari saudara P ini. Setelah sampai di Mapolsek Cenderawasih, kami melakukan pendalaman dan interogasi awal terhadap ketiga tersangka ini, dan dari keterangan tersangka V bahwa dia memperoleh barang bukti sabu ini dengan cara membeli kepada seseorang yang beralamat di A. Ton! Oke, katanya kamu jawab jujur. Kamu kenal sabu ini sudah berapa lama? 8 bulan. 8 bulanan? Iya. Membeli ke siapa? Awal pertamanya saya beli sama teman dari Surabaya. Kemudian kita menuju ke daerah A bersama dengan tersangka ini dan beberapa orang anggota. Sesampainya di rumah yang dituju, kami langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut. Kemudian setelah kita melakukan pengepungan dan kita sudah menutup jalan-jalan yang diduga akan dijadikan jalan tikus atau pelarian oleh tersangka, kami mengetuk pintu di pintu depan rumah. Namun kami kesulitan karena beberapa kali kami mengetuk pintu tidak direspon oleh pemilik rumah. Kira-kira setelah setengah jam kami menunggu dan terus mengetuk pintu, akhirnya pemilik rumah membukakan pintu kepada kami. Dan setelah pintu dibuka, ternyata yang buka pintunya tersebut adalah istri dari target kami. Dan istrinya tersebut memberitahu bahwa suaminya sudah keluar sejak tadi siang dan belum kembali sampai saat ini. Jangan dulu. 0856 4582. Kemudian setelah itu kami mencoba meminta nomor HP dan mencoba menghubungi target. Ternyata HP-nya sudah dimatikan oleh target tersebut. Setelah itu kami memberitahu identitas kami dan memberikan surat tugas kami kepada pemilik rumah dan meminta izin kepada pemilik rumah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah. Kita melakukan penyisiran, melakukan penggeledahan dari tempat satu ke tempat lainnya dengan teliti, dan akhirnya tiba di suatu ruangan, di ruangan belakang kami mendapati ada beberapa klip plastik yang berceceran di situ, sehingga kami mencurigai dan kami mengerucut memfokuskan penggeledahan ke tempat tersebut. Dan ternyata benar, di situ kita menemukan alat hisap sabu, bong, kemudian timbangan digital, kemudian ada beberapa klip plastik dan
sabu-sabu yang masih dalam kemasan plastik. Gini. Wah, ini lengkap. Nah, ini Bu ya. Ini Bu ya. Ya, Ibu menyaksikan ya. Ini. Ya, Ibu menyaksikan ya. Ini ya. Kemudian setelah kita menanyakan kepada pemilik rumah, yaitu kepada istrinya itu, istrinya tersebut mengaku tidak tahu barang itu punya siapa. Artinya setelah kita desak, kita alasan-alasannya dia kita patahkan, akhirnya dia mengakui bahwa barangnya tersebut adalah milik suaminya. Dan si istri pun sendiri dulu pernah juga diajak sama suaminya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam rumahnya. Selanjutnya kami mengamankan barang bukti tersebut disaksikan oleh istrinya dan pejabat RT RW setempat ke Mapolsek Jenggawa. Jadi setelah kita mengajak istrinya target ini ke Mapolsek Jenggawa, setelah kita temukan dengan tersangka V yang kita bawa awalnya ini, ternyata yang memberikan atau yang menjual narkoba tersebut kepada tersangka V adalah suaminya si pemilik rumah ini. Artinya si istri ini tidak tahu apa-apa terhadap peredaran narkoba yang dilakukan oleh suaminya tersebut kepada tersangka V. Selanjutnya kita melakukan pendalaman penyidikan dan pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan urin terhadap ketiga orang tersangka tersebut. Kami menghubungi petugas dari Labkesda Kabupaten Jember untuk melakukan tes urin di Mapolsek Jenggawa. Jadi untuk hasil tes urin, yang 3 orang penangkapan pertama ini hasilnya positif. Yang 1 orang lagi yang merupakan istrinya dari target ini hasilnya negatif. Dan setelah kita dalami, setelah kita selidiki, ternyata ketiga orang tersangka ini merupakan satu komunitas, yaitu komunitas gay dan waria. Yang mana anggota dari komunitas ini berjumlah kurang lebih 3.000 orang se-Kabupaten Jember. Dan tersangka-tersangka ini merupakan ketua dan pengurus dari komunitas gay dan waria. Yang bertindak sebagai ketua dari organisasi gay dan waria ini adalah tersangka V, kemudian sebagai bendahara adalah tersangka M, dan sekretaris tersangka S. Jadi komunitas gay dan waria yang diikuti oleh tersangka V dan tersangka M dan tersangka S ini itu bergerak dalam bidang sosial, yang mana anggota-anggotanya itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai kelainan seksual, jadi sebagai gay atau waria yang lebih dikenal dengan kelompok LGBT. Namun mereka di sini membentuk suatu komunitas dengan tujuan baik, menjadi membangun suatu kekeluargaan, persaudaraan, dan mengobati apabila ada anggota-anggotanya yang terjangkit virus HIV atau AIDS tersebut. Jadi semestinya mereka ini sebagai ketua dan sebagai pengurus komunitas gay dan waria, mereka seharusnya mengedukasi anggota-anggotanya untuk tidak terlibat dalam narkoba, tidak terlibat dalam free sex atau penyimpangan seks lainnya, karena itu membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Malah mereka sebagai ketua dan pengurus tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin suatu organisasi.